Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Naufal, NPM 215415108. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Hubungan Agama dan Negara menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia oleh Ali Ismail Saleh dan Viviana Winaini. Daftar isi: 1. Pendahuluan, 2. Pembahasan, 3. Pembahasan masalah, 4. Kesimpulan. Pendahuluan. Secara universal, agama ditinjau dari setiap korelasi hukum yang berlaku di dalam sebuah negara. Maka agama Islam sendiri mempunyai falsafah hidup, mempunyai satu ideologi sebagaimana Kristen mempunyai falsafah hidup dan ideologi. Seperti juga orang fasis atau komunis mempunyai falsafah hidup dan ideologinya sendiri pula. Secara garis besar, Pancasila telah hadir di dalam hubungan antara agama dan negara, dan senantiasa menghadirkan kenyamanan terhadap berbangsa dan bernegara dapat dipahami pada sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, hubungan agama dan negara yang ada di Indonesia telah diperjelas dalam beberapa pasal-pasal dalam undang-undang. Pembahasan. 1. Seperti pembahasan terdahulu, negara Indonesia yang luas dihuni oleh rakyat-rakyat majemuk, terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, dan lain-lainnya bermacam-macam. Agama yang dianut juga berbilang Indonesia benar-benar berbineka, tetapi Tunggal Ika di bawah Konstitusi Undang-Undang 1945 yang pada pembukaannya tercantum Pancasila. Pembahasan 3. Sejarah dan proses pembentukan Undang-Undang 1945 membuktikan bahwa tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang merancang, menyusun, dan menerapkan Undang-Undang 1945 sebagian besar adalah umat Islam. 4. Ada yang dikenal sebagian ulama, ada yang dikenal sebagai nasionalis, dan ada yang dikenal sebagai Islam nasionalis. Kesepakatan mereka sepakat semua umat Islam dan seluruh bangsa Indonesia. Pembahasan masalah. Bagian 1. Islam dan negara. Islam adalah agama untuk kepentingan dunia dan akhirat. Ia bukan hanya berisi tuntunan tentang akidah dan ibadah, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip hukum dan politik. Al-Quran menuntut manusia untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kaum muslimin pada khususnya dan manusia pada umumnya. 2. Sebagai buah gagasan, negara Islam masih mengandaikan keanekaragaman pandangan. Tentu ini tak bisa dielakkan karena ia adalah ide yang lahir sebagai respons terhadap perkembangan politik Muslim menghadapi perubahan politik pasca runtuhnya kekhalifahan Umayyah Turki. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara yang berlandasan Pancasila tidak dapat mendelegasikannya ke dalam negara Islam, sebagaimana kejadian di dalam Piagam Jakarta karena beberapa fungsi
Fighter telah sama-sama setuju dengan konsep Pancasila sebagai dasar ideologi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusinya di dalam menjalankan ketenaran di Republik ini. Bagian 2, sekulerisme, sekularisasi, sekuler, dan negara sekuler. Sekulerisme adalah suatu paham yang ingin memisahkan atau menetralisis semua bidang kehidupan seperti politik dan keanekaragaman ekonomi hukum. Sekularisasi adalah usaha-usaha atau proses yang menuju pada keadaan yang sekuler atau proses netralisasi dari setiap pengaruh agama dan hal-hal yang gaib. Sekuler adalah kata sifat yang menunjukkan kepada suatu keadaan yang memisahkan kehidupan duniawi dari pengaruh agama atau hal-hal gaib, sehingga terjadilah suatu dikotomi antara kehidupan profan dengan kehidupan sakral. Negara sekuler adalah suatu negara yang tidak memberikan peran pada agama dalam kehidupan negara. Bagian 3, perdebatan Soekarno dan Muhammad Nasir. Sejarah telah mencatat bahwa konsep pemisahan agama dan negara ini sudah dibicarakan sejak tahun 1938. Sejak itulah muncul pendapat dari dua kelompok, dari satu pihak mendukung pendapat Soekarno dan pihak lain mendukung pendirian M. Nasir. Begitu terusnya sampai menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Perdebatan muncul ketika Soekarno menulis artikel berjudul "Apa Sebab Turki Memisahkan Antara Agama dan Negara?". Dalam tulisannya, Bung Karno menyebut sekularisasi yang dijalankan Kemal Atatürk di Turki, yakni pemisahan agama dari negara sebagai langkah paling modern dan paling radikal. Nasir mengkritik keras pandangan Soekarno tentang pemisahan agama dengan negara. Nasir meyakini perlunya membangun negara yang diinspirasikan oleh nilai-nilai Islam. Bagian 4, hubungan negara dan agama dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis. Selanjutnya, kerelaan tokoh-tokoh Islam untuk menghapus kalimat dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya setelah ketuhanan yang Maha Esa. Pada saat pengesahan Undang-Undang 18 Agustus 1945 tidak lepas dari cita-cita bahwa Pancasila harus mampu menjaga dan memelihara persatuan dan persaudaraan antar semua komponen bangsa. Tokoh-tokoh Islam yang menjadi founding father bangsa Indonesia telah menjadikan persatuan dan persaudaraan di antara komponen bangsa sebagai tujuan utama yang harus berada di atas kepentingan primordial lainnya. Selanjutnya, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat dan rakyat pun cenderung paham akan koreksi hukum yang ada. Kesimpulan, hubungan antara agama dan negara senantiasa menghadirkan sebuah konsekuensi hukum di Indonesia yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, menegakkan bahwa negara atas nama konstitusi
mengurusi urusan agama dan kepercayaan, sehingga munculnya pluralisme hukum di dalam menjalani politik hukum yang harmonis. Selanjutnya, negara bertuhan adalah mendedikasikan Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Badlatun thayyibatun warabul ghafur. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.